Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap panggung campur sari yang kian digandrungi lintas generasi, nama Niken bersinar sebagai suara yang menyatukan tradisi dan modernitas. Namun popularitas membawa badai. Rencana duet bersejarah antara Niken dan Mas Ardi, sosok musisi yang pernah menorehkan kisah emosional di masa lalu Niken, mendadak terhenti. Publik menuding Mas Lindra, figur tenang yang kini berada di sisi Niken, sebagai penghalang utama. Tuduhan itu memicu polemik, memecah penggemar, dan mengguncang batin Niken. Di atas titian rapuh antara cinta, karir, dan kepercayaan, tiga hati diuji oleh sorotan, prasangka, dan pilihan yang tak pernah sederhana. 8 bab akan menelusuri bagaimana satu tuduhan mengubah arah takdir, membuka luka lama, dan memaksa setiap tokoh menemukan kebenaran mereka sendiri. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya. Amin. Malam itu panggung campur sari berkilau seperti lautan cahaya, gamelan berdenting lembut menyambut suara Niken yang melayang jernih di udara. Penonton terhanyut, larut dalam harmoni yang terasa hangat sekaligus megah. Tak banyak yang tahu, di balik senyum yang terjaga dan nada yang presisi, Niken menyimpan kegelisahan yang tak sempat ia ucapkan. Usai lagu penutup, kabar berembus cepat, terlalu cepat. Di lorong-lorong media sosial, judul-judul sensasional bermunculan, menyebut batalnya duet Niken dan Mas Ardi sebagai drama yang disabotase. Nama Mas Lindra diseret, disebut-sebut sebagai tembok yang menghalangi pertemuan dua suara yang dinanti publik. Niken membaca satu persatu unggahan itu dengan napas tertahan. Setiap kalimat terasa seperti palu yang mengetuk batinnya, memaksa ia mengingat masa lalu yang telah ia tata rapi. Ia menutup ponsel, menatap cermin ruang ganti, bertanya pada dirinya sendiri, kapan musik berubah menjadi pengadilan. Mas Lindra berdiri di luar, menunggu tanpa mengetuk. Ia tahu ruang itu adalah tempat rapuh bagi Niken. Ketika akhirnya ia masuk, suaranya rendah dan tenang, menawarkan air dan kehadiran tanpa desakan. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan, hanya kesiapan untuk mendengar. Di sisi lain kota, Mas Ardi memandang layar ponselnya dengan campur aduk. Ia membaca tuduhan yang mengarah pada Lindra, lalu menghela napas panjang. Ada bagian dari dirinya yang ingin bersuara, namun ada pula kehati-hatian yang menahannya. Ia tahu, satu kalimat bisa menambah api atau memadamkannya. Pagi berikutnya, isu itu mengeras. Wawancara singkat, potongan video lama, dan spekulasi mulai membentuk narasi yang seolah pasti. Publik menginginkan cerita yang sederhana, satu pihak bersalah, satu pihak terzalimi. Kenyataannya jauh lebih berlapis. Niken menghadiri rapat tim dengan kepala tegak. Ia meminta semua pihak menahan pernyataan, menolak memperkeruh suasana. Keputusannya membuat sebagian tim cemas, sebagian lain kagum. Diam baginya bukan kelemahan, melainkan cara untuk menjaga marwah karya. Mas Lindra menerima badai itu tanpa perlawanan. Ia tahu reputasi bisa runtuh dalam semalam, namun kepercayaan dibangun dari ketenangan yang konsisten. Ia memilih bekerja, menyusun jadwal, menata panggung, memastikan Niken tetap bernyanyi tanpa beban. Sementara itu, Mas Ardi menimbang langkah. Undangan acara berdatangan, pertanyaan tentang duet itu tak terhindarkan. Ia merasakan tarikan masa lalu dan tanggung jawab masa kini, menyadari bahwa kejujuran harus disampaikan dengan waktu yang tepat. Di ruang latihan, Niken menyanyi sendiri. Setiap nada terasa lebih berat. Seolah memikul prasangka orang-orang yang tak ia kenal. Namun di sela kesunyian, ia menemukan keteguhan, musik tetap menjadi rumahnya. Sore menjelang, berita kembali menguat dengan satu klaim baru yang belum terverifikasi. Niken memejamkan mata, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Ia tahu, titian ini rapuh, namun ia harus melangkah. Mas Lindra berdiri di ambang pintu, menunggu isyarat. Niken mengangguk kecil. Tak perlu kata-kata panjang untuk saling memahami. Di tengah riuh tuduhan, kehadiran yang tenang menjadi jangkar. Di kejauhan, Mas Ardi menatap langit senja, menyadari bahwa diamnya pun bisa ditafsirkan macam-macam. Ia berjanji pada dirinya, ketika saatnya tiba, ia akan bicara, bukan untuk membela diri, melainkan untuk menempatkan kebenaran pada tempatnya.
Malam turun, membawa gamelan yang kembali berdenting di panggung lain. Gaung tuduhan belum reda, tetapi satu hal mulai jelas, kisah ini baru dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar berdiri di atas titian cinta itu. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah kota ikut menanggung beban kabar yang semalaman tak pernah tidur. Niken membuka tirai jendela perlahan, membiarkan cahaya masuk ke ruang yang sejak dini hari dipenuhi notifikasi. Nama-nama yang ia kenal dan yang tak pernah ia temui bercampur dalam satu arus opini yang saling bertabrakan. Di dunia maya, penggemar terbelah tanpa ampun. Ada yang membela Mas Lindra dengan keyakinan bahwa ketenangannya adalah bukti kedewasaan, ada pula yang menudingnya sebagai pengendali di balik layar. Tuduhan itu tumbuh liar, dibumbui potongan video yang dipelintir dan kalimat lama yang kehilangan konteks. Mas Lindra memilih memulai hari seperti biasa. Ia datang lebih awal ke studio, memeriksa peralatan, berdiskusi singkat dengan kru tentang teknis latihan. Tidak ada gestur panik, tidak ada wajah defensif. Sikapnya justru membuat beberapa orang di sekitarnya merasa canggung, seakan badai itu tidak menyentuhnya. Namun di balik ketenangan itu, Lindra memahami betul risiko yang dihadapinya. Reputasi bukan hanya soal nama baik, melainkan kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Ia sadar, satu langkah salah bisa merobohkan semua yang telah ia jaga. Sementara itu, Mas Ardi duduk di ruang tamu rumahnya, menatap gitar yang tergeletak di sudut. Pikirannya berputar pada satu pertanyaan, apakah diamnya kini justru memperkeruh keadaan? Ia merasakan tekanan dari manajer dan rekan-rekannya yang mendorong klarifikasi cepat, namun hatinya menolak terburu-buru. Niken akhirnya datang ke studio. Ia menyapa semua orang dengan senyum yang dipaksakan rapi, lalu masuk ke ruang latihan. Suaranya saat pemanasan terdengar sedikit bergetar, namun semakin lama semakin mantap. Bernyanyi menjadi satu-satunya cara baginya untuk mengurai simpul di dada. Di sela latihan, seorang kru dengan ragu menyampaikan bahwa beberapa media sudah menunggu pernyataan resmi. Niken menghela napas panjang. Ia tahu, setiap kata akan dipelintir, setiap jeda akan dimaknai. Ia meminta waktu, bukan untuk menghindar, melainkan untuk memastikan suaranya tak kalah oleh riuh. Mas Lindra berdiri di sampingnya, tidak menyela. Ketika Niken menoleh, ia hanya berkata singkat, bahwa apapun keputusan Niken, ia akan mendukung. Tidak ada janji manis, hanya konsistensi yang menenangkan. Di sisi lain, Mas Ardi menerima pesan dari seorang jurnalis yang menanyakan langsung soal tuduhan itu. Ia membaca ulang pertanyaannya, merasakan dorongan untuk menjawab jujur sekaligus takut melukai. Ia menyadari bahwa kisah mereka bertiga kini bukan lagi milik pribadi. Sore hari, sebuah unggahan anonim kembali memantik api, mengklaim adanya larangan internal atas duet yang dinanti. Tanpa bukti, kabar itu menyebar cepat. Menambah lapisan curiga. Niken merasakan pundaknya kian berat, seakan semua mata menuntut pengakuan yang sederhana atas persoalan yang rumit. Mas Lindra memilih pulang lebih lambat. Di ruang kosong studio, ia duduk sendiri, menimbang langkah-langkah yang harus diambil. Ia sadar, diam terlalu lama bisa disalahartikan, namun berbicara tanpa kesiapan justru bisa merusak. Malam itu, Niken menerima pesan singkat dari Ardi yang penuh kehati-hatian. Tidak ada pembelaan, tidak ada tudingan, hanya permintaan agar mereka bisa bicara ketika waktunya tepat. Pesan itu membuat Niken terdiam lama, menyadari bahwa kejujuran membutuhkan ruang yang aman. Di antara riuh yang memecah keheningan, tiga hati bergerak dengan arah masing-masing. Babak berikutnya mulai terbuka, dan kebenaran perlahan menuntut keberanian untuk berdiri di tengah sorotan yang tak lagi ramah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti berada di atas panggung tanpa tirai, di mana setiap langkah Niken terasa diawasi. Ia mencoba menjalani rutinitas dengan disiplin yang sama, namun bayang-bayang tuduhan terus mengikuti. Di ruang latihan, nada-nada campur sari yang biasa mengalir hangat kini terasa syarat makna, seolah setiap gending menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Media mulai menggali masa lalu. Potongan wawancara lama Niken dan Mas Ardi diangkat kembali, diulang-ulang dengan judul yang memancing emosi. Publik disuguhi kisah lama yang setengah benar, setengah dipelintir, hingga garis antara kenangan dan gosip menjadi kabur. Niken membaca sebagian, lalu berhenti, memilih menjaga kewarasannya. Mas Lindra menyadari arah angin telah berubah.
Tuduhan tak lagi sekadar soal profesionalitas, melainkan merambah ke ranah pribadi. Ia melihat bagaimana narasi dibangun untuk menciptakan tokoh antagonis yang mudah dibenci. Alih-alih bereaksi, ia mengumpulkan data, kronologi, dan bukti-bukti kerja yang rapi, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menunggu waktu yang tepat. Di rumahnya, Mas Ardi akhirnya memetik gitar setelah lama terdiam. Nada pertama terdengar ragu, namun perlahan mengalun jujur. Lagu-lagu itu lahir dari ruang batin yang belum selesai, dari perasaan yang pernah tertunda. Ia sadar, masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa diletakkan pada tempatnya. Niken menerima undangan wawancara eksklusif yang menjanjikan ruang bicara panjang. Ia menimbang dengan hati-hati. Di satu sisi, kesempatan itu bisa meluruskan banyak hal. Di sisi lain, satu kalimat yang keliru dapat menambah luka. Ia meminta waktu, lagi-lagi memilih jeda sebagai perlindungan. Sementara itu, rumor baru mencuat, disebutkan bahwa Mas Lindra melarang duet karena cemburu. Klaim itu menyebar cepat, memantik perdebatan sengit. Niken merasakan amarah yang jarang muncul. Ia tahu betul batasan yang dijaga Lindra, bukan larangan, melainkan kesepakatan profesional yang pernah dibahas bersama. Mas Lindra membaca kabar itu tanpa perubahan ekspresi. Ia teringat percakapan-percakapan kecil yang tak pernah terdokumentasi, tentang jadwal yang bertabrakan, tentang kesiapan konsep, tentang panggung yang harus adil bagi semua. Semua itu kini diringkas menjadi satu tuduhan yang menyederhanakan segalanya. Di sela kegaduhan, Niken mengunjungi sanggar tua tempat ia pertama kali belajar menyanyi. Aroma kayu dan kain tua menenangkannya. Di sana, ia bernyanyi tanpa mikrofon, membiarkan suaranya memantul di dinding-dinding yang menyimpan sejarah. Ia menemukan kembali alasan mengapa ia memilih musik, untuk jujur, bukan untuk bersembunyi. Mas Ardi, di sisi lain, menerima dorongan kuat dari penggemar agar ia bicara. Ia menyadari diamnya telah menjadi kanvas bagi spekulasi. Ia mulai menulis pernyataan, lalu menghapusnya, berkali-kali. Ia ingin bicara bukan karena terdesak, melainkan karena bertanggung jawab. Malam itu, Niken menghubungi Lindra. Percakapan mereka singkat namun padat. Tidak ada nada defensif, hanya kesepahaman bahwa badai ini harus dihadapi bersama, dengan cara yang beradab. Kepercayaan mereka diuji, namun justru menguat oleh kejujuran. Keesokan harinya, sebuah teaser acara musik mengumumkan segmen khusus tentang duet yang tertunda. Publik kembali bergemuruh. Niken menatap layar dengan tenang yang dipelajari, menyadari bahwa panggung berikutnya bukan hanya soal bernyanyi, melainkan tentang menyampaikan kebenaran dengan martabat. Di antara jejak masa lalu yang terkuak dan sorotan yang kian tajam, langkah mereka bertiga bergerak menuju titik temu yang tak terelakkan. Babak berikutnya menunggu, dan kali ini, diam saja tak lagi cukup. Pagi itu Niken duduk lama di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang menembus celah tirai tanpa benar-benar melihatnya. Keputusan yang ia tunda kini mengetuk lebih keras. Diam yang selama ini ia pilih sebagai perisai mulai terasa rapuh, bahkan berbalik menjadi beban yang menekan dari segala arah. Teleponnya berdering berkali-kali, dari manajer, kru, hingga rekan sesama musisi. Satu pesan yang paling menonjol datang dari pihak penyelenggara acara musik besar yang akan digelar akhir pekan. Mereka meminta kejelasan, bukan demi sensasi, melainkan untuk memastikan arah acara tidak terseret pusaran konflik. Niken membaca pesan itu perlahan, memahami bahwa panggung kini menuntut jawaban. Mas Lindra datang lebih pagi dari biasanya. Ia membawa map berisi catatan kronologi kerja yang rapi, lengkap dengan tanggal, pesan, dan kesepakatan yang pernah dibahas. Ia tidak menyerahkannya dengan nada menantang, melainkan sebagai pengingat bahwa kebenaran memiliki bentuk, meski seringkala oleh kebisingan. Niken membolak-balik halaman itu, merasakan campuran lega dan sedih. Lega karena kenyataan tak seburuk yang dituduhkan, sedih karena semua ini harus dibuktikan di hadapan publik. Ia menghela napas, lalu berkata pelan bahwa ia tak ingin Lindra menanggung ini sendirian. Di waktu yang hampir bersamaan, Mas Ardi akhirnya mengirimkan pernyataan singkat kepada timnya. Bukan klarifikasi penuh, hanya pengakuan bahwa rencana duet belum terjadi karena banyak faktor, dan bahwa tidak ada pihak yang sengaja menghalangi. Pernyataan itu ditahan sementara, menunggu momen yang tepat untuk dirilis. Namun dunia bergerak lebih cepat dari kehati-hatian.
Sebuah potongan video lama Ardi menyanyi bersama Niken kembali viral, dibingkai dengan narasi seolah duet itu dirampas. Komentar mengalir deras, sebagian penuh simpati, sebagian lagi tajam dan menghakimi. Niken menutup layar, merasakan dadanya sesak. Ia memutuskan keluar rumah dan berjalan tanpa tujuan. Di antara hiruk-pikuk jalanan, ia merasa kecil, namun juga diingatkan bahwa hidupnya lebih luas daripada satu kontroversi. Di sebuah kedai sederhana, ia duduk dan menulis di buku catatan, bukan pernyataan resmi, melainkan perasaan yang jujur. Sementara itu, Mas Lindra menghadiri pertemuan tertutup dengan pihak penyelenggara. Ia menjelaskan dengan bahasa yang tenang, memaparkan fakta tanpa menyebut emosi. Sikapnya membuat suasana mencair. Beberapa pihak mulai memahami bahwa tuduhan yang beredar terlalu sederhana untuk kenyataan yang kompleks. Mas Ardi, di rumahnya, menonton rekaman konser lama hingga larut. Ia menyadari bahwa ketidaktegasannya telah memberi ruang bagi tafsir liar. Ada rasa bersalah yang tumbuh, bukan pada Lindra atau Niken semata, melainkan pada dirinya sendiri yang terlalu lama menunggu. Malam itu, Niken mengumpulkan tim kecilnya. Dengan suara yang lebih mantap, ia menyampaikan bahwa ia siap bicara, bukan untuk menyerang, melainkan untuk meluruskan. Ia meminta satu hal, kejujuran disampaikan tanpa menjatuhkan siapapun. Musik, baginya, tak pernah tentang mengalahkan. Mas Lindra mengangguk setuju. Ia tahu, ketika Niken berbicara, suaranya akan membawa bobot yang tak bisa diabaikan. Ia bersiap berdiri di samping, bukan di depan, membiarkan kebenaran menemukan jalannya sendiri. Di tempat lain, Mas Ardi mengirim pesan pada Niken, meminta izin untuk menyampaikan bagiannya ketika saatnya tiba. Tidak ada tuntutan, hanya tanggung jawab yang akhirnya ia pilih untuk dipikul. Malam semakin larut, dan keputusan mulai mengkristal. Diam tak lagi melindungi, justru menuntut keberanian baru. Di atas titian yang kian sempit, langkah berikutnya akan menentukan arah cerita, apakah tenggelam oleh prasangka, atau berdiri tegak oleh kejujuran yang akhirnya diucapkan. Hari yang dinanti datang dengan langit mendung, seolah alam ikut menahan napas. Niken bersiap menghadapi wawancara panjang yang telah disepakati, sebuah ruang yang akhirnya ia pilih untuk berbicara dengan caranya sendiri. Di ruang rias, ia menatap bayangannya di cermin, memastikan bukan hanya riasan yang siap, tetapi juga hatinya. Langkahnya menuju studio terasa pelan namun mantap. Setiap orang yang ia lewati menatap dengan campuran simpati dan penasaran. Niken menyadari, keheningan yang selama ini ia jaga telah menciptakan ruang kosong yang diisi orang lain dengan asumsi. Kini, ruang itu akan ia isi dengan kebenaran. Mas Lindra duduk di ruang tunggu, tidak masuk ke area wawancara. Ia memilih berada di balik layar, sesuai perannya selama ini. Keputusan itu bukan karena takut, melainkan karena keyakinan bahwa suara Niken harus berdiri sendiri, tanpa bayangan siapapun. Wawancara dimulai dengan nada hati-hati. Pertanyaan pertama menyentuh musik, perjalanan karir, dan kecintaan Niken pada Campur Sari. Ia menjawab tenang, membangun konteks sebelum masuk ke pusaran isu yang menunggu di ujung percakapan. Ketika pertanyaan tentang duet yang batal akhirnya diajukan, Niken menarik napas dalam. Ia tidak terburu-buru. Ia menjelaskan tentang proses kreatif, jadwal yang bertabrakan, kesiapan konsep, dan pentingnya kesepakatan bersama. Ia menegaskan tidak pernah ada larangan sepihak, tidak ada tangan yang sengaja menghalangi. Nada suaranya tidak meninggi, namun setiap kalimat terasa tegas. Ia menyebut Mas Lindra sebagai rekan yang selalu mengedepankan profesionalitas, bukan kepentingan pribadi. Ia juga menyebut Mas Ardi dengan hormat, mengakui sejarah dan kualitas musikal yang tak pernah ia sangkal. Di luar studio, Mas Lindra menyimak lewat monitor kecil. Dadanya terasa ringan, bukan karena pembelaan, melainkan karena kejujuran akhirnya menemukan salurannya. Ia tahu, tidak semua orang akan percaya, tetapi setidaknya kebenaran telah diucapkan dengan martabat. Sementara itu, Mas Ardi menonton siaran itu sendirian. Ia mendengar namanya disebut tanpa nada menyudutkan. Rasa bersalah yang selama ini mengendap berubah menjadi dorongan kuat untuk ikut bertanggung jawab. Ia menyadari, diamnya kini tak lagi relevan. Tak lama setelah wawancara tayang, reaksi publik bermunculan. Ada yang mulai memahami kompleksitasnya, ada pula yang tetap bertahan pada narasi lama. Namun arus komentar mulai berubah,
Tidak lagi sepenuhnya menyerang, melainkan bertanya dan menimbang. Mas Lindra menerima pesan dari rekan industri yang sebelumnya menjaga jarak. Nada mereka berubah lebih hangat, lebih terbuka. Sebagian meminta maaf karena sempat percaya pada rumor yang beredar tanpa verifikasi. Lindra menanggapi dengan singkat, tanpa menyimpan dendam. Di malam hari, Mas Ardi akhirnya merilis pernyataan pribadinya. Ia mengakui bahwa banyak hal belum siap saat rencana duet mencuat, dan bahwa tidak adil jika satu pihak dipersalahkan. Ia menuliskan dengan jujur bahwa keheningan yang ia pilih telah disalahartikan, dan untuk itu ia bertanggung jawab. Niken membaca pernyataan itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada haru. Bukan karena namanya dibela, melainkan karena semua pihak akhirnya berjalan menuju titik yang sama, kejujuran. Di ruang kerja yang sunyi, Niken dan Mas Lindra duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Tidak ada euforia kemenangan, karena ini bukan pertarungan. Yang ada hanyalah rasa tenang setelah badai terkuak. Namun Niken tahu, meski suara telah dilepaskan, perjalanan belum selesai. Tuduhan memang mulai mereda, tetapi luka dan kepercayaan membutuhkan waktu untuk pulih. Di kejauhan, panggung berikutnya telah menunggu, dan kali ini, langkah mereka akan diuji oleh kenyataan yang lebih sunyi namun lebih menentukan. Beberapa hari setelah suara-suara itu dilepaskan, suasana berangsur tenang, namun tidak sepenuhnya pulih. Riuh di media sosial memang mereda, tetapi jejaknya tertinggal di benak orang-orang yang terlibat. Niken merasakan kelelahan yang berbeda, bukan dari jadwal padat, melainkan dari emosi yang perlahan meminta ruang untuk diproses. Di studio latihan, suasana terasa canggung. Para kru bekerja seperti biasa, namun percakapan kecil sering terhenti di tengah jalan. Mereka menjaga jarak, seolah takut menyentuh topik yang baru saja mereda. Niken menyanyi dengan konsentrasi tinggi, tetapi ada nada-nada tertentu yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Mas Lindra memperhatikan perubahan itu dengan saksama. Ia tahu badai publik telah berlalu, namun badai batin belum tentu. Ia memilih tidak menekan, tidak pula mengabaikan. Dalam diamnya, ia mencoba membaca jeda-jeda kecil yang muncul di antara rutinitas mereka. Sementara itu, Mas Ardi menghadapi konsekuensi lain. Meski pernyataannya diterima cukup baik, sebagian penggemar menuntut lebih, sebuah pembuktian nyata. Undangan untuk tampil berduet kembali bermunculan, kali ini dengan nada mendesak, seakan kolaborasi adalah obat mujarab bagi semua keretakan. Ardi menimbang setiap tawaran dengan hati-hati. Ia sadar, melangkah terlalu cepat bisa membuka kembali luka yang baru mengering. Namun menolak terus-menerus juga berisiko menumbuhkan kecurigaan baru. Di antara dua pilihan itu, ia memilih menunggu sinyal yang benar-benar jelas. Niken menerima undangan tampil di sebuah festival budaya yang menjunjung kolaborasi lintas generasi. Tawaran itu menarik, sekaligus berbahaya. Ia membaca detailnya berulang kali, merasakan getaran kecil yang mengingatkannya pada awal masalah. Keputusan ini tak bisa diambil sendiri. Ia mengajak Mas Lindra berdiskusi di ruang yang tenang. Percakapan mereka jujur, bahkan ketika harus menyentuh kekhawatiran yang selama ini disimpan rapi. Niken mengakui ia lelah menjadi pusat tafsir, sementara Lindra mengakui ada ketakutan kehilangan arah jika semua kembali dipolitisasi. Percakapan itu tidak meledak, namun menyisakan retak halus, bukan pertengkaran, melainkan kesadaran bahwa kepercayaan perlu dirawat dengan kata-kata, bukan hanya niat baik. Mereka sepakat untuk berhati-hati, meski belum menemukan jalan yang sama. Di sisi lain kota, Mas Ardi menerima pesan dari Niken yang singkat dan jelas. Ia diminta memberi waktu, menahan langkah, dan menghormati proses yang sedang berjalan. Ardi membaca pesan itu dengan tenang, menyadari bahwa kedewasaan terkadang berarti menepi. Hari-hari berlalu dengan agenda yang kembali terisi. Penampilan Niken tetap memukau, namun bagi yang jeli, ada kesedihan tipis yang menyelinap di antara senyum panggungnya. Ia menyadari bahwa kejelasan publik tidak selalu sejalan dengan ketenangan batin. Mas Lindra berdiri di belakang panggung, menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Ia bangga, namun juga waspada. Retak yang tak terlihat seringkali lebih berbahaya daripada konflik terbuka, karena ia tumbuh dalam senyap. Sementara itu, Mas Ardi menulis lagu baru yang tidak ia niatkan untuk dirilis segera. Lagu itu menjadi ruang aman, tempat ia menaruh rasa bersalah dan harapan tanpa harus menjelaskannya kepada siapapun.
Babak ini tidak ditutup dengan ledakan, melainkan dengan keheningan yang syarat makna. Di balik ketenangan yang tampak, masing-masing menyadari bahwa perjalanan belum usai. Retak yang tak terlihat menunggu satu keputusan kecil, yang bisa menyatukan kembali, atau justru memisahkan lebih jauh. Pagi itu Niken berdiri lebih lama di depan cermin, menatap dirinya dengan perasaan yang tak lagi bercampur aduk, melainkan jujur. Ia menyadari bahwa ketenangan tidak selalu berarti tanpa masalah, tetapi keberanian untuk menghadapi yang tersisa. Retak yang sempat ia rasakan kini menuntut keputusan, bukan penghindaran. Undangan festival budaya yang sempat ia simpan akhirnya kembali ia baca dengan saksama. Konsepnya jelas, panggungnya terhormat, dan tujuannya memuliakan kolaborasi, bukan sensasi. Namun satu detail tetap menggelitik batinnya, kemungkinan mempertemukan kembali nama-nama yang pernah dipertentangkan publik. Niken tahu, apapun pilihannya, akan ada konsekuensi. Ia memutuskan berbicara lagi dengan Mas Lindra, kali ini tanpa catatan, tanpa agenda tersembunyi. Percakapan mereka berlangsung di ruang sederhana, dengan nada yang lebih terbuka dari sebelumnya. Niken mengungkapkan keinginannya untuk menyembuhkan suasana, bukan membuktikan apapun kepada siapapun. Mas Lindra mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak pula menahan. Ketika akhirnya berbicara, ia mengakui ketakutannya yang paling dalam, bukan tentang duet itu sendiri, melainkan tentang bagaimana publik seringkali mereduksi kerja keras menjadi gosip. Ia tidak ingin Niken kembali terluka oleh tafsir yang sembrono. Kejujuran itu membuka ruang baru. Niken menyadari bahwa ketenangan Lindra selama ini bukan tembok, melainkan perisai. Ia pun mengakui bahwa keinginannya melangkah bukan karena nostalgia, melainkan karena keyakinan bahwa musik harus menyatukan, bukan memisahkan. Di sisi lain, Mas Ardi menerima kabar bahwa namanya kembali disebut dalam diskusi festival. Ia memilih tidak bereaksi berlebihan. Setelah semua yang terjadi, ia belajar bahwa menunggu dengan sadar adalah bentuk tanggung jawab. Ia menyiapkan dirinya untuk kemungkinan apapun, tanpa tuntutan. Niken kemudian mengambil langkah yang paling ia takuti sekaligus ia butuhkan, menghubungi Ardi secara langsung. Percakapan mereka singkat, jujur, dan dewasa. Tidak ada janji panggung, tidak ada rencana duet. Hanya kesepahaman bahwa jika suatu hari mereka berdiri bersama, itu harus lahir dari kesiapan bersama, bukan tekanan luar. Keputusan itu membuat Niken merasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak tuduhan mencuat, ia merasa memegang kendali atas ceritanya sendiri. Ia menyadari bahwa titian yang harus dilalui bukan tentang memilih siapa yang benar, melainkan memilih cara melangkah yang tidak melukai. Mas Lindra merasakan perubahan itu. Ia melihat keteguhan baru dalam diri Niken, dan alih-alih menahan, ia memilih mempercayai. Kepercayaannya kali ini tidak lagi sunyi, melainkan diucapkan dengan jelas, bahwa ia berdiri bersama Niken, apapun keputusan profesional yang diambil dengan jujur. Sementara itu, publik mulai merasakan pergeseran nada. Diskusi tidak lagi sekadar menuding, melainkan menunggu. Ada rasa penasaran yang lebih dewasa, seolah semua pihak lelah oleh konflik yang dangkal dan menginginkan karya yang tulus. Hari-hari menuju festival berjalan cepat. Niken berlatih dengan fokus baru, memasukkan nuansa yang lebih dalam ke dalam setiap lagu. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi di panggung nanti, namun ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi melangkah di atas titian dengan ragu. Mas Ardi menyiapkan diri dengan tenang, tanpa ekspektasi. Mas Lindra memastikan semua detail berjalan profesional. Di antara mereka, ada jarak yang sehat dan kepercayaan yang tumbuh perlahan, bukan karena rumor telah mati, melainkan karena kebenaran mulai menemukan pijakannya. Bab ini ditutup tanpa sorak-sorai, tanpa pengumuman besar. Hanya langkah-langkah kecil yang mantap, menyeberangi titian yang dulu terasa rapuh. Di hadapan mereka, satu panggung terakhir menunggu, bukan sebagai arena tuduhan, melainkan sebagai ruang pembuktian bahwa musik, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya sendiri. Malam festival budaya itu tiba dengan udara yang sejuk dan langit yang bersih, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu akan diselesaikan dengan cara yang baik. Panggung berdiri megah namun sederhana, dihiasi ornamen tradisi yang tak berlebihan. Niken melangkah ke area belakang panggung dengan hati yang tenang, membawa kesadaran bahwa apapun yang terjadi malam ini, ia telah memilih dengan jujur. Ia memejamkan mata sejenak,
mengingat perjalanan panjang sejak tuduhan pertama bergema. Riuh, prasangka, diam yang disalahartikan, dan keberanian untuk bersuara, semuanya membentuknya menjadi versi diri yang lebih utuh. Di balik tirai, ia mendengar gamelan dipukul perlahan, ritme yang akrab dan menenangkan. Mas Lindra berdiri tak jauh darinya, memastikan detail teknis berjalan rapi. Tatapannya bertemu dengan Niken, dan di sana tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Hanya keyakinan bahwa kepercayaan yang diucapkan dan dijalani akan selalu menemukan jalannya. Ia memberi anggukan kecil, sebuah dukungan yang tak membutuhkan penjelasan. Di sisi lain panggung, Mas Ardi hadir sebagai tamu penampil di segmen berbeda, sesuai kesepakatan yang telah disusun dengan matang. Tidak ada kejutan yang dipaksakan, tidak ada dramaturgi buatan. Kehadirannya malam itu adalah bentuk penghormatan pada karya, bukan pemicu sensasi. Ia menarik napas panjang, merasa siap apapun hasilnya. Ketika Niken naik ke panggung, sorotan lampu menyambutnya dengan hangat. Tepuk tangan penonton tidak meledak-ledak, melainkan berlapis dan penuh hormat. Ia membuka penampilan dengan lagu yang akarnya kuat pada tradisi, menyanyikannya dengan penghayatan yang lahir dari perjalanan batin yang baru saja ia lalui. Nada demi nada mengalir, dan publik merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan drama, bukan konflik, melainkan ketulusan yang terasa matang. Niken tidak sedang membuktikan apapun, ia sedang berbagi. Di antara bait-bait itu, ia menyelipkan pesan tentang kebersamaan, tentang kesabaran, tentang memberi waktu pada kebenaran untuk tumbuh. Segmen berikutnya berganti, dan Mas Ardi tampil dengan lagunya sendiri. Penonton menyambut dengan hangat, tanpa teriakan yang memecah suasana. Ia bernyanyi dengan penuh rasa, seolah mengucapkan terima kasih pada proses yang telah mengajarkannya arti tanggung jawab. Tidak ada isyarat panggung yang memaksa pertemuan, namun rasa hormat terasa nyata. Mas Lindra mengamati dari balik layar, menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan jujur telah membuahkan ketenangan besar. Tuduhan yang dulu mengarah padanya kini terasa jauh, seperti gema yang akhirnya kehilangan daya. Yang tersisa adalah kerja yang rapi dan kepercayaan yang dijaga. Di akhir acara, Niken kembali ke panggung untuk penutup. Ia menyampaikan beberapa kalimat singkat, tentang musik sebagai jembatan, tentang perbedaan yang tak harus dipertentangkan, tentang keberanian memilih jalan yang tidak selalu populer. Kata-katanya tidak menyebut nama, namun maknanya sampai. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Bukan karena sensasi, melainkan karena mereka menyaksikan keutuhan yang jarang terlihat. Malam itu, titian yang sempat rapuh terasa kokoh, dibangun oleh kejujuran dan batas yang saling dihormati. Di belakang